Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mantap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Rahel, sehat? Sehat, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, seperti yang sudah kita jadwalkan hari ini, hari Rabu, tanggal berapa? 24 September 2000. Hari ini ada pelajaran coding dan KA. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Elvan, silakan pimpin doanya. Ya, terima kasih sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa ini pelajaran kita menjadi lancar. Ya. Selanjutnya apa absen terlebih dahulu? Hari ini yang tidak masuk ada berapa orang? Siapa aja? Selanjutnya, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Ya, semuanya stand up. Silakan Raisa. Nyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, seperti halnya Indonesia, ya berjajar pulau-pulau, ya dari paling barat sampai ke paling timur. Yang paling ujung barat apa? Aceh. Sampai ke Merauke, Papua. Ya, itu ada urutannya. Nggak mungkin Bali ada di sana kan? Nah, sama halnya saja seperti kita ketika bangun tidur. Setelah bangun tidur ngapain? Ada yang pegang HP? Ada. Ya. Bangun tidur masa pegang? Harusnya mandi. Ada nyanyiannya. Ya. Gimana nyanyiannya? Bangun tidur. Terus Tidak lupa menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. ya, itu adalah urutan langkah-langkah ketika kamu baru bangun tidur. Nah, dalam urutan seperti itu, sama saja seperti kita sedang belajar coding. Tentang apa itu? Tentang berpikir komputasional. Apa sih Pak berpikir komputasional? Nah, nanti kita akan belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Tujuannya buat apa kita belajar ini? Nah, satu, kamu bisa memahami konsep dasar komputasional. Seperti apa sih konsepnya? Yang kedua, kita akan mengidentifikasi 4 komponen berpikir komputasional. Ada 4 komponennya. Emang apa saja? 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kita akan bahas supaya kalian bisa. Yang ketiga, itu kita akan menerapkan konsepnya ya dalam kegiatan sehari-hari sehingga kita bisa memecahkan masalah-masalah yang sederhana. Ya, langsung saja.
Apa sih yang namanya berpikir komputasional itu? Ya, Elban. Apa, Ban? Berpikir komputasional, Ban? Berpikir komputasional adalah proses berpikir secara sistematis dan logis. Ya, berpikir sistematis dan logis. Logis apa sih? Ya. Ya, berpikir secara logika, sederhana. Ya, kalau yang sistematis apa? Ya. Berurutan langkah-langkahnya. Ya. Kita cek. Berpikir komputasional. Ya. Adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menerapkan ilmu komputer secara logis dan sistematis. Ya, tadi benar apa yang dikatakan oleh Elvan. 1. Kita baca bersama-sama. 1. Dekomposisi memecah masalah. 2. Mengenali pola. 3. Bapak lupa tadi nomor 2. Nomor 2. Contoh. Mengenali pola. Bapak tutup dulu. Ini ada, mana pulpennya? Ada pulpen. Ada pensil. Ada penghapus. Ada penggaris. Ada polanya seperti ini. Pulpen, pensil, penghapus, penggaris. Yang keenam bakal apa? Yang keenam bakal pulpen. Wah, luar biasa, Diandra. Yang kedelapan apa? Betul? Yang ke-25 apa? Kenapa bisa buku kamu jawabannya? Bapak tadi mintanya 25. Pakainya pembagian. Gimana pembaginya gimana? 25 bisa dibagi 5. Jadi jawabannya kalau misalkan 12 ya, Rama. Kenapa kamu jawabannya pensil? Iya, karena ketika 12 dibagi 5, maka ada sisanya 2. Kita tinggal ngitung. 1, 2. Seperti itu. Terima kasih, Rama. Lanjut. Tadi 3 udah. Kok malah balik lagi? Yang keempat adalah algoritma atau menyusun langkah-langkah. Kita sekarang ke tugas kelompok. Kita ada kartu masalah sederhana. Ya. 1, menyiapkan pesta ulang tahun. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Gak ada. Oke. Nomor 1, menyiapkan pesta ulang tahun untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 5. Nomor 2 untuk kelompok 2 dan untuk kelompok 6. Nomor 3 untuk kelompok 3 dan kelompok 7. Dan terakhir nomor 4 untuk kelompok 4 dan kelompok 8. Kita akan menulis kegiatan seperti ini. Dekomposisinya seperti apa, polanya bagaimana, abstraksi, dan algoritmanya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Paham? Ya, silakan dikerjakan dalam kertas 1 lembar. Silakan diskusikan, yang depan ke belakang diskusikan lagi.
Ya, silakan diskusikan. Gak apa, ini berempat aja. Ya, ini salah satu aja. Mau yang mana? Kalau mau yang ini aja. Biarin kalau yang itu. Cukup diskusinya. Kita sekarang presentasi. Ya. Kelompok 3 tadi yang menunjuk pertama. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 duluan. Kalau ada yang sedang maju, tutup dulu ini ya. Yang lainnya dengarkan. Ayo sini. Ya, ayo siapa yang mau berbicara? Ya, Jaskia, ayo Jaskia. Yang lainnya dengarkan, oke? Yang keras. Mengajar buku di perpustakaan. Ya, kelompok 3 dapat masalahnya adalah tentang buku di perpustakaan. Ayo. Dekomposisi masalah menjadi bagian-bagian kecil. Ya, dekomposisinya bagaimana? Satu, merapikan rak. 1. Ada yang merapikan rak. Dua, 2. menyusun buku. Ada yang menyusun buku. Tiga, mencari Ada yang lain? pola yang mungkin. Udah. Polanya bagaimana? Satu, mengatur buku sesuai kategori dan tempat. Iya, polanya adalah mengatur buku sesuai dengan kategori dan tempatnya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu, kelompok 1. Kelompok 1 mau maju nggak? Nggak. Kelompok 8 saja. Kelompok 8. Ayo, jam-jam. Tugas kelompok membuat jadwal piket. Ya, yang lainnya dengarkan. Apa ini? Membuat jadwal piket. Membuat jadwal piket. Abstraksi. Abstraksinya apa? Ini menyusun jadwal piket. Menyusun jadwal piket. Membagi satu orang satu pekerjaan. Ya, membagi satu orang satu pekerjaan. Ih, luar biasa. Mengerjakan piket dengan baik. Mengerjakan piket dengan Baik. baik. Terus algoritmanya atau langkah-langkahnya gimana? Algoritma menyapu lantai, Menyapu lantai, membersihkan papan tulis, membersihkan papan tulis, mematikan kipas, mematikan kipas, mengepel lantai. dan mengepel lantai. Kita tepuk tangan buat kelompok 8. Silakan. Selanjutnya, mari kita mengerjakan soal pribadi. Ya, silakan diisi sesuai dengan pembahasan kita kali ini. Cut. Diambil. Sudah? Ya, selamat mengerjakan. Ya, selesai? Oke, kalau sudah selesai kita cek jawabannya. Silakan ditukar dengan teman sebangkunya. Sudah? Ya, kita bahas. Nomor 1. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk ya, B. Menyelesaikan masalah dengan langkah teratur. Betul. Nomor 6. Berikut ini yang termasuk contoh dekomposisi adalah. Terima kasih. Kita kumpulkan kelompok 8, kumpulkan sini. Kelompok 7. Sudah dikumpulkan semua? Ya, alhamdulillah.
Bapak lihat nilainya beragam. Ada yang mendapatkan nilai 90. Rizka dan Syahril. Wah, luar biasa. Dan ada yang mendapatkan nilai 100. Siapa ya? Dipa. Kita beri tepuk tangan buat Dipa. Wow, luar biasa dapatnya 100. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang apa saja? Ya, berpikir komputasional, berpikir secara logis dan sistematis. Ada 4 komponen. 1, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah menjadi bagian kecil. Yang kedua, mengenali pola. Ya, yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Hah? Iya, informasi yang penting. Yang keempat, terakhir, algoritma apa? Ya, menyusun langkah-langkah. Oke? Seperti itu. Sebelum kita tutup pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, mungkin minggu depan kita akan belajar kembali mengenai coding dan KA lagi. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Apa tutup pembelajarannya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.